Salam, kali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur oleh anugerah Tuhan sampai dengan pagi ini saya dan saudara masih dipelihara oleh Tuhan dalam kekuatan, dalam kesehatan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, seluruh keberadaan kita. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Kebenaran ini sudah seringkali kita baca, sudah seringkali kita renungkan, bahkan sudah seringkali dikhotbahkan. Tapi pagi ini saya percaya ketika kita membaca dan merenungkan kembali firman Tuhan, ada sesuatu rencana Tuhan bagi saya dan saudara di dalam setiap kebenaran yang kita renungkan. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang ke-15, kita bergantian hingga ayat yang ke-19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah." Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi kecil. Ketika anak saya Asil, dia belajar berjalan, berulang kali ia jatuh. Dan terakhir kali ketika dia belajar berlari, berjalan berlari, tiba-tiba kepalanya itu kena di ujung meja. Itu 3 jahitan. Saya bawa lari ke rumah sakit dan dijahit di IGD rumah sakit umum. 3 jahitan di testanya. Itu ketika dia belajar berlari, ketika dia belajar berjalan dan dia jatuh di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ketika dia jatuh, saya sebagai seorang bapak, waktu dia jatuh itu sedih. Mamanya juga sedih, tapi yang paling panik itu saya. Paling panik itu saya ketika dia jatuh. Saya melihat darah di wajahnya kayak baru habis naik ring tinju gitu ya. Pikir
Apa ini? Ya, saya lihat lukanya sudah terbuka di testa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari peristiwa ini saya belajar bahwa kadang-kadang dalam kehidupan ini ada saat-saat di mana saya dan saudara jatuh. Dan ada saat di mana saya dan saudara harus bangkit kembali ketika kita jatuh. Ada saat di mana saya dan saudara gagal dan ada saat di mana saya dan saudara harus bangkit dari kegagalan itu. Adakah di antara Bapak Ibu sekalian dalam ruangan ini yang tidak pernah gagal atau tidak pernah jatuh? Ada Bapak Ibu sekalian? Ada yang tidak pernah jatuh? Semua kita pernah jatuh. Mungkin jatuh sementara berlari, jatuh sementara berjalan, jatuh sementara berkendaraan. Semua kita jatuh. Saya ini sering kali jatuh Bapak Ibu sekalian. Ini ada bekas di testa saya jatuh dari tebing. Ini jatuh dari tebing juga. Ini jatuh dari atas pohon. Jatuh di pematang ladang. Semua bekas-bekas luka di wajah ini itu akibat jatuh. Tapi apakah ketika saya dan saudara jatuh itu kita terus tinggal di situ? Saya rasa tidak. Kita harus bangkit. Amin Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara soal jatuh dan gagal, kita juga pernah gagal. Gagal dalam banyak hal. Gagal jadi bapak yang baik, gagal jadi mama yang baik, gagal jadi suami yang baik, gagal menjadi istri yang baik, gagal menjadi anak yang baik, gagal menjadi pengajar yang baik. Semua kita pernah gagal. Kita pernah gagal. Bahkan kita pernah berada dalam titik terendah dalam hidup ini. Ketika saya dan saudara gagal dan benar-benar kita ada di bawah. Kita tidak tahu harus bagaimana cara bangkitnya. Hal ini mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa kegagalan itu adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Sekuat-kuatnya saya dan saudara, sehebat-hebatnya kita selalu akan berhadapan dengan tantangan hidup yang disebut dengan gagal atau jatuh dalam hidup. Jangankan jemaat Tuhan Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan sekalipun itu pernah gagal, pernah jatuh. Seorang pengkhotbah terkenal beberapa waktu yang lalu dengan gereja, dengan jemaat yang luar biasa, pernah bunuh diri. Dia terkenal, bunuh diri. Seorang pengkhotbah KKR lapangan yang luar biasa diurapi Tuhan. Dia baru membuka jasnya dan dia ayunkan begini, semua orang sudah rebah. Semua orang sudah sembuh. Jatuh. Artinya bahwa saya dan saudara memiliki potensi untuk gagal, potensi untuk jatuh. Bahkan rasul yang terkenal yang dalam teks ini sama-sama kita baca, Petrus, yang sudah sama-sama dengan Yesus, bahkan disebut rasul yang paling dominan dalam komunitas itu. Tapi pada akhirnya
Petrus menyangkal Yesus. Dan ini kegagalan. Dia gagal menjadi seorang murid yang baik bagi gurunya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dari teks ini kita belajar bahwa ketika seseorang gagal, ketika seseorang jatuh, ada kemungkinan untuk ia bisa dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada kemungkinan untuk ia dipulihkan. Petrus contoh yang nyata bagi saya dan saudara. Baru saja Petrus gagal beberapa hari yang lalu. Ia menyangkal Yesus. Ketika Tuhan Yesus dibawa di hadapan mahkamah agama. Dan Petrus mengikutinya dari jauh. Orang berkata kepadanya, engkau kenal orang ini? Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Seorang wanita datang lagi dan berkata, engkau kenal orang ini? Petrus berkata, tidak, aku tidak kenal dia. Seorang lagi datang dan berkata, dilihat dari logat bicaramu, kau orang Galilea. Dan kau pasti kenal orang ini. Petrus bersumpah dan berkata, tidak kenal. Di saat itulah ayam berkokok. Karena Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Benar-benar Petrus gagal. Sesudah ayam berkokok itu baru Petrus sadar. Bahwa ia telah gagal. Ia telah mengingkari janjinya. Dan sesudah Yesus dihukum mati. Melalui peristiwa penyaliban. Dan bangkit dari antara orang mati. Apakah Tuhan membiarkan Petrus terus-menerus gagal? Tidak Bapak Ibu. Kalau kita baca perikop sebelumnya, Petrus yang mengajak murid-murid, ayo kita pergi tangkap ikan di danau. Mari kita kembali cari ikan. Petrus yang ajak mereka. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat dari pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh para murid. Yesus tidak meninggalkan mereka di dalam keadaan gagal itu. Yesus datang cari mereka. Yesus datang bertemu dengan mereka. Yesus datang menghampiri mereka. Di saat mereka sedang berada di dalam kegagalan. Yesus sempat berkata ketika bangkit dari antara orang mati. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku. Aku akan bertemu dengan mereka di Galilea. Aku mendahului mereka di Galilea. Untuk apa Yesus harus bertemu lagi dengan mereka di Galilea? Untuk tujuan pemulihan. Memulihkan panggilan mereka. Memulihkan kegagalan dari para murid. Termasuk salah satunya Petrus. Sepertinya pengalaman awal mereka dalam panggilan mereka dimulai kembali di Danau Galilea. Dan Yesus memulihkan mereka di sini. Ketika jalan mereka kosong, perahu mereka kosong dan mereka tidak menangkap apa-apa. Tuhan pulihkan pukat mereka. Tuhan pulihkan perahu mereka. Ketika mereka gagal menangkap ikan, Tuhan
Tuhan penuhkan perahu mereka dengan ikan yang begitu banyak. Cara Tuhan memulihkan kegagalan saya dan saudara itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, murid-murid gagal menangkap ikan semalaman. Mereka bukan orang yang baru di Danau Galilea. Mereka tahu ikan di mana, mereka tahu. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Mereka tahu ikan ada di mana. Petrus lahir besar di Danau Galilea. Tapi malam itu mereka tidak menangkap satu ekor ikan. Tapi ketika Yesus hadir di Danau Galilea, kegagalan mereka diubah Tuhan. Perahu mereka penuh dengan ikan. Pukat mereka penuh dengan ikan. Dan inilah cara Tuhan memulihkan para murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin pertama yang saya mau sampaikan di sini. Ketika saya dan saudara gagal, perjumpaan dengan Kristus akan mengubahkan segala. Amin. Amin Bapak Ibu. Perjumpaan dengan Yesus akan mengubah segalanya. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, saya tidak mungkin bisa bangkit kembali. Saya tidak mungkin lagi berhasil. Tapi dengar baik Bapak Ibu sekalian. Pengalaman para murid mengajarkan saya dan saudara bahwa perjumpaan dengan Yesus mengubah segala-galanya. Hidup mereka dipulihkan Tuhan. Perahu mereka, pukat mereka dilimpahkan dengan berkat. Dan hari itu mereka sarapan pagi dengan ikan segar yang luar biasa. Artinya Tuhan menghadirkan berkat yang luar biasa ketika kita berjumpa dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi poin pertama yang saya mau tekankan, bahwa perjumpaan dengan Yesus mengubah segala-galanya. Ayat 15 dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Cara Yesus menjumpai Petrus yang gagal itu adalah mendekatinya dengan cara yang luar biasa. Yesus tidak memulai dengan kegagalan Petrus. Tapi Yesus memulai dengan sebuah relasi yang luar biasa sesudah sarapan. Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Relasi kita dengan Tuhan mendatangkan pemulihan besar dalam kehidupan. Amin. Amin Bapak Ibu. Bicara sarapan pagi itu bicara relasi. Sarapan pagi bicara hubungan. Sarapan pagi bicara kedekatan. Sarapan pagi bicara kekuatan baru yang sedang dimulai. Sebab ketika saya dan saudara sarapan, ada kekuatan baru untuk jalani hari. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan Yesus tahu cara. Sebelum Yesus memulihkan Petrus, dia makan. Dan Yesus tidak memulai dengan kegagalan Petrus. Yesus memulai dengan sentuhan relasi, sentuhan kasih. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus tidak tanya begini, Petrus, lu masih ingat baru-baru yang lu sangkal saya? Lu masih ingat? Tidak Bapak Ibu. Petrus, lu ingat lu gagal murid soneguna? Tidak. Dia tidak mulai dengan kata-kata itu. Tapi dia mulai dengan sentuhan kasih. Dia mulai dengan relasi yang baik. Yesus bukan tidak tahu Petrus
hal Yesus tahu. Tapi cara memulainya, cara memulihkan Petrus, Yesus memilih relasi yang begitu luar biasa. Yesus memulainya dari kasih. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pemulihan yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup saya dan saudara adalah relasi kasih itu sendiri. Amin. Yang harus dipulihkan. Yang harus dipulihkan. Adakah hari-hari ini saya dan saudara sudah mulai gagal? Tidak lagi ada relasi dengan Tuhan. Tidak ada lagi sarapan pagi dengan Tuhan. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Tidak ada lagi hati yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Tidak ada lagi hati yang berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan. Engkau kehilangan sarapan pagi dengan Tuhan. Engkau kehilangan relasi. Engkau kehilangan hubungan itu. Hari ini Yesus datang dengan cara yang berbeda. Dia mulai dari kasih. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kasih Tuhan lebih besar dari kegagalan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Mungkin engkau berpikir saya sudah jatuh terlalu jauh. Saya sudah jatuh terlalu dalam. Tapi ingat kasih Tuhan lebih besar dari kegagalan saya dan saudara. Kasih itu yang mengangkat kita. Kasih itu yang membangkitkan saya dan saudara. Kasih itu yang akan menguatkan kita semua. Makanya dia mulai. Do you love me more than this? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka yang dimaksud di situ Bapak Ibu sekalian, banyak pengertiannya. Bisa para murid yang ada, bisa perahu Petrus, bisa pukat Petrus, bisa semua yang ada dalam kehidupan Petrus. Dan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada apa yang kau punya? Lebih daripada apa yang ada di sekelilingmu? Disinilah pemulihan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya bukan pertanyaan biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan Yesus menyapa Petrus dengan sebutan mengasihi. Itu diterjemahkan dari kata agape, agapao. Dari kata agape. Sebuah relasi kasih yang biasa diterjemahkan dalam Alkitab mengandung pengertian kasih ilahi. Kasih yang memiliki standar tertinggi. Apakah engkau agape aku Petrus? Simon anak Yohanes, apakah engkau agape aku? Tapi apa jawaban Petrus Bapak Ibu? Aku pilih engkau Tuhan. Dia tidak menjawab dengan agape, tapi dia menjawab dengan pilia. Dengan pilia, kasih hanya sebatas saudara. Kasih hanya sebatas hubungan persahabatan. Tanpa kedekatan yang luar biasa. Di sini kita melihat sentuhan kasih ini
mengubah ritme kehidupan Petrus. Yang awalnya Petrus menyala-nyala, tapi pertanyaan ini mengubah ritmenya. Aku pilih engkau. Yesus bertanya dengan nada yang luar biasa. Tapi Petrus menjawab dengan kerendahan hati. Aku pilih. Petrus mulai sadar ketidakberdayaannya, ketidakmampuannya menggapai pertanyaan Yesus ini. Apakah engkau agape aku? Bapak Ibu Saudara sekalian, awalnya Petrus tidak begitu. Petrus ini adalah orang yang meledak-ledak, orang yang responnya tinggi. Tapi ketika ia bertemu dengan pertanyaan itu, ritme hidupnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kemudian Tuhan tanya lagi untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape aku? Masih dengan pertanyaan yang sama. Jawaban Petrus tetap sama. Aku pilih engkau. Aku pilih engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian pertanyaan ketiga. Tuhan Yesus menurunkan standar pertanyaannya. Simon anak Yohanes. Bukan lagi pakai kata agape. Simon anak Yohanes, apakah engkau pilih aku? Yesus menurunkan standar pertanyaannya. Dari agape ke pilia. Mengikuti keberadaan Petrus. Dan firman Tuhan berkata, maka sedihlah hati. Ketika Yesus menurunkan standar pertanyaan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang dipulihkan itu adalah orang yang membuka hati bagi kasih Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Orang yang membuka hati bagi kasih Tuhan. Orang yang rendah hati. Petrus tahu keterbatasannya. Ia tidak mau pasang standar tinggi. Dia tahu keberadaannya, dia tahu kegagalannya. Dia tetap pada keberadaan itu dan dia berkata, aku pilih ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana pertanyaan Yesus ini mengubah Petrus. Dan jawaban yang luar biasa dari Petrus dikatakan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Engkau tahu. Kata engkau tahu di sini, ini adalah ungkapan luar biasa dari Petrus untuk memposisikan Yesus sebagai pribadi yang mengenal keberadaan Petrus seutuhnya. Sebab kata engkau tahu di sini bukan pakai kata ginosko, tapi pakai kata oida. Oida itu artinya mengenal dengan sempurna. Mengenal seutuhnya keberadaan Petrus. Kelebihan, kekurangan Petrus, Tuhan tahu betul. Kelebihannya, kekurangannya, Tuhan tahu betul. Dan Petrus berkata, engkau tahu. Aku tahu bahwa engkau mengenal aku. Engkau tahu Tuhan. Petrus menempatkan Yesus sebagai pribadi yang mengenal dia
utuh dan sempurna. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa siapapun saya dan saudara, Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu titik terlemah dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan kenal siapa saya dan saudara. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Tidak ada yang Tuhan tidak lihat. Dia lihat semua keberadaan saya dan saudara. Mungkin kita berkata, ini Tuhan tidak lihat. Tuhan lihat. Tuhan tahu siapa saya. Titik terlemah dalam hidup saya dan saudara, Tuhan tahu. Dan itu yang Tuhan mau pulihkan hari ini. Pertanyaannya adalah, sadarkah saya dan saudara, area terlemah dalam hidup kita, titik terlemah dalam hidup kita di mana? Dan hari ini Tuhan siapkan untuk memulihkan saya dan saudara. Di area di mana saya dan saudara kan? Amin Bapak Ibu. Amin. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, pernyataan Tuhan Yesus atau pertanyaan Tuhan Yesus juga luar biasa. Simon, anak Yohanes. Padahal selama ini yang ganti nama Simon itu Tuhan Yesus. Betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak Bapak Ibu? Tapi kenapa waktu peristiwa ini Tuhan Yesus tidak panggil Petrus anak Yohanes? Tidak. Tapi Simon anak Yohanes. Nama kecil Petrus yang disinggung. Nama lamanya dia sebelum jadi Petrus yang disinggung. Ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernyataan ini atau pertanyaan penyebutan ini, Simon anak Yohanes. Yesus sengaja pakai pernyataan itu supaya membuat Petrus sadar dari mana ia berasal. Dan siapa dia dulu sebelum ia dipakai Tuhan. Simon anak Yohanes. Sebab arti nama Simon itu Bapak Ibu sekalian, Simon itu artinya tidak tetap pendirian, terombang ambing. Sedangkan Petrus itu dari kata Petra yang artinya batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh. Jadi perubahan permainan nama ini penting untuk diperhatikan. Simon yang dulu masih begini-begini, Tuhan ingatkan kembali, Simon, kau masih begini-begini kah? Masih tidak tetap pendirian kah? Petrus, Petra, teguh seperti batu karang. Bapak Ibu, Tuhan mau pulihkan saya dan saudara. Kalau hari ini engkau tidak tetap pendirian, kalau hari ini engkau masih terombang ambing, masih bimbang, masih ragu, hari ini Tuhan mau pulihkan saya dan saudara. Kasih kita dipulihkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Supaya engkau tetap menjadi Petrus yang kuat, Petrus yang teguh, Petrus yang tidak mudah digoyahkan. Sebab masih banyak di antara kita yang belum teguh berdiri di dalam Tuhan. Masih terombang ambing. Datang angin timur kita lari ke barat. Datang angin barat kita ke timur. Tapi orang-orang Kristen Petra, orang-orang Kristen yang kuat, yang teguh, tidak akan mudah terombang-ambing oleh apapun. Amin. Amin. Masalah boleh ada,
Persoalan boleh ada, tapi kita tetap percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Sesudah Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, Petrus menyesal. Petrus sedih. Petrus menangis. Ini harusnya respon dari setiap kita untuk pemulihan yang Tuhan mau. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada perasaan menyesal. Ada respon kasih yang luar biasa. Petrus sedih. Maka sedihlah hati Petrus. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian sesudah pemulihan itu terjadi, ada 3 perkataan yang sama yang juga diulang Tuhan Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Ketika saya dan saudara dipulihkan, tujuan pemulihan itu adalah untuk pelayanan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tujuan pemulihan itu untuk pelayanan. Beri makan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Saya dan saudara dipulihkan supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin Bapak Ibu. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk menjadi berkat bagi pelayanan. Dimanapun saya dan saudara berada, dimanapun kita pergi, gembalakanlah domba-dombaku. Ini tugas pelayanan, tanggung jawab pelayanan. Jadi ketika saya dan saudara memberi diri untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan, setia menjadi jemaat Tuhan, itu bukti bahwa saya dan saudara orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Coba kasih ingat tetangga di sebelah kiri kanan. Kamu sudah dipulihkan Tuhan. Iya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah dipulihkan Tuhan. Tidak usah lagi mengingat-ingat masa lalu dan mengungkit masa lalu. Tidak usah lagi. Yang lalu itu biar berlalu. Yang baru sudah datang. Amin. Siapa sih yang tidak pernah gagal di masa lalu? Semua orang pernah gagal di masa lalu. Tidak usah ungkit masa lalu. Paulus katakan, aku meninggalkan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Dia berlari ke depan kepada panggilan pelayanan, panggilan sorgawi, panggilan kekekalan. Jangan hidup untuk masa lalu. Saya tahu banyak yang gagal di masa lalu. Betul tidak Bapak Ibu? Coba lihat tetangga di samping kiri kanan. Bilang begini, pernah gagal kok. Bapak Ibu sekalian, kegagalan yang sesungguhnya bukan di saat saya dan saudara jatuh. Saya ulang lagi, kegagalan yang sesungguhnya bukan di saat kita jatuh. Tapi kegagalan yang sesungguhnya ketika saya dan saudara jatuh dan tidak bangkit-bangkit lagi. Jatuh sih manusiawi. Dibangkit itu harus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ciri khas orang yang dipulihkan Tuhan. Yang pertama, dia jadi berkat. Dia melayani. Dia setia menjadi jemaat Tuhan. Petrus ketika dipulihkan Tuhan, Bapak Ibu tahu, satu kali dia khotbah 3.000 orang bertobat. Ketika Petrus dipulihkan Tuhan, dia khotbah 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat. Itu Petrus. Dia mengadakan mujizat. Orang lumpuh sembuh.
Petrus ketika dipulihkan. Bapak Ibu tahu, pada waktu terjadi penganiayaan di Roma, kurang lebih tahun 64 sampai tahun 67 Masehi. Kaisar Nero menganiaya seluruh orang-orang Kristen di Roma. Petrus salah satunya. Pada waktu terjadi penganiayaan, pagi-pagi benar Petrus lari keluar dari kota Roma. Ia hendak menghindari penganiayaan dari Kaisar Nero. Tiba-tiba ia bertemu dengan salah satu sosok di pintu gerbang itu. Dia berpikir itu tentara Romawi. Petrus bertanya begini, "Quo vadis Domine?" Dalam bahasa Latin, "Quo vadis Domine?" Hendak kemanakah engkau Tuhan? Orang itu menjawab, "Aku mau masuk ke Roma, disalibkan untuk kedua kalinya." Aku mau masuk ke kota Roma, mau disalibkan untuk kedua kalinya. Dan pada perjumpaan itu Petrus sadar. Petrus sadar bahwa itu adalah Tuhan yang berbicara kepada. Kisah ini tidak ditulis di Alkitab, tapi di catatan Bapak Gereja, dalam catatan Eusebius. Petrus tahu bahwa yang berkata itu adalah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadanya. Dan ketika ia menoleh dan melihat orang itu sudah tidak ada. Saat itulah Petrus mengambil keputusan. Dia kembali masuk ke kota Roma dan ditangkap oleh Kaisar Nero. Dia ditangkap oleh pasukan kekaisaran. Dan atas permintaannya, dia bilang begini, "Kalau Tuhan saya disalibkan kepala ke atas, maka biarkan saya disalibkan kepala ke bawah. Karena saya tidak layak mati seperti Tuhan saya mati." Itu Petrus. Dia jadi martir di Roma. Seorang yang rela mati untuk kesaksian. Seorang yang rela mati demi Injil. Dia rela memberikan segala-galanya. Ketika ia dipulihkan tuh. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kalau engkau adalah orang yang sudah dipulihkan Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang rela untuk memberikan segalanya bagi Tuhan. Bahkan seluruh hidupmu bagi Tuhan. Nyawa sekalipun untuk Tuhan. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dipulihkan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang pemimpin pujian, singers, pemain musik. Dia tampil ke depan. Hari ini Tuhan mau pulihkan saya dan saudara. Apapun keadaan kita, apapun kegagalan saya dan saudara, kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Kasih Tuhan lebih besar dari masalah saya dan saudara. Mungkin engkau sudah jatuh terlalu dalam, kehilangan relasi dengan Tuhan, kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Tapi hari ini pertanyaan yang menusuk hati itu, yang menyegarkan jiwa, datang kepadamu. Apakah engkau mengasihi aku? Kasih memulihkan segala-galanya. Kasih melenyapkan segala dosa. Kasih melenyapkan kejahatan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini, lebih daripada semua yang ada dalam hidup? Mari jawab dengan jujur. Apa jawaban saya dan saudara? Naikkan pujian lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Rindu.